Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Jagotrik akan membagikan bagaimana kita membuat kuis dengan menggunakan Google Form ya. Langkah pertama kita buka browser dulu. Ini sudah saya siapkan browsernya, pakai Chrome saya. Kemudian kita masuk ke ada titik 9 ini, ada titik 9 kita klik. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke Google Drive ya. Jika tidak ada, silakan cari misalnya di sini ada More from Google misalnya. Ini kan sudah sering saya buka maka langsung muncul. Jika teman-teman nggak ada, silakan klik yang di sini ya. Ini Drive, oke. Kita tunggu prosesnya masuk di Google Drive-nya masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya, ini ada tanda plus ya di sini, yaitu tanda baru atau new. Kita klik saja di tanda plus ini. Kita klik, kemudian ada banyak di sini upload file, kemudian folder dan lain-lain. Kita tunggu sampai muncul di sini ada Google Formulir. Ada dua pilihan untuk Google Formulir ini, ada formulir kosong atau dari template ya. Kita coba yang pakai formulir kosong. Dari plus tadi masuk Google Formulir, kemudian kita ke formulir kosong. Oke. Akan membuka halaman baru. Ini sambil kita tunggu prosesnya. Jadi di sini untuk Google Form ini bisa kita gunakan untuk kuis ya, untuk latihan soal. Lanjut ini formulanya tanpa judul. Kita buat judulnya dulu. Kita misalnya di sini saya mau buat kuis Jagotrik gitu ya. Nah, ini contoh saja. Deskripsinya juga silakan ditulis suka-suka. Misalnya di sini saya tulis deskripsinya adalah alamat. Oke, alamat saya Desa Karangsambi Galih. Oke. Lamongan, gitu ya. Oke, di sini sudah muncul nama dan deskripsinya, subdeskripsinya. Lihat di samping kiri ini formulanya tanpa judul. Tapi kalau kita klik, saya klik di sini. Nah, langsung mengikuti di judul ini. Jadi otomatis ini. Terus ingat, kita di Google Form ini otomatis tersimpan di drive kita. Jadi semua perubahan ini disimpan di drive. Jadi setiap ada perubahan langsung otomatis disimpan ya. Kita jelaskan satu persatu di sini. Yang samping ini adalah kita sesuaikan tema ya. Kita klik aja ini sesuaikan tema. Kemudian ada masuk header di sini. Kita pilih gambar. Di sini ada gambar yang sudah disediakan. Ada gambar yang kalau kita punya gambar sendiri, kita bisa unggahnya. Ini gambar yang sudah disediakan dari pihak Google ya. Kita suka-suka pilih yang mana. Misalnya saya pilih yang ini, boleh baru sisipkan. Misalnya teman-teman sudah punya foto, bisa klik unggah di sini. Silakan cari di manakah foto itu berada. Misalnya saya mau pakai tema yang sudah disediakan saja. Pakai ini, oke, sisipkan gitu. Nanti akan muncul, oke, sudah. Nah, proses. Nah, ini sudah muncul headernya. Kemudian untuk gambar ini, warna temanya, ini warnanya masih warna kuning. Misalnya kita menghendaki warna yang lain, juga berubah menjadi biru. Kita hitam, monggo, silahkan ya. Jadi, suka-suka ini. Misalnya saya pakai hitam gitu. Oke, sudah seperti ini. Warna latar, itu di bawah belakangnya sini. Di belakang form kuisnya juga bisa kita rubah. Sesuai dengan warna suka-suka kita juga ya. Nah, ini berubah kan warnanya ke putih polos, atau saya buat gambar seperti ini. Oke, sudah. Gaya fontnya juga bisa kita rubah, dasar atau ya berubah sesuai dengan pilihan kita, formal atau gaya form lucu. Nah, gini suka-suka kita ya. Ini untuk temanya. Kemudian pratinjau ini berguna untuk ngecek dulu sebelum kuis ini kita bagikan kepada murid-murid kita ya. Kita klik pratinjau. Oke, sementara ini dulu. Selanjutnya kita mau menambahkan kuisnya. Di halaman pertama tentu kita butuh yang namanya biodata anak atau nama anaknya. Maka langkah yang dilakukan ini, jika anak menulis sendiri namanya, maka di sini silakan dituliskan jawaban singkat. Oke, setelah dituliskan jawaban singkat, ini nanti kita tuliskan nama siswa, gitu ya. Kemudian jika kita menghendaki adanya deskripsi, misalnya kita ingin, nama siswa harus huruf kapital, maka kita klik ada titik 3 ini. Oke, kemudian kita klik yang deskripsi. Ini kita tulis isi dengan huruf
kapital gitu ya. Kapital gitu. Nah, berarti ini nanti akan muncul deskripsinya dan namanya ini. Kemudian ini form ini harus wajib diisinya kita centang. Nah, sampai berubah warna ke kanan. Ini artinya jika siswa kita tidak mengisi, maka tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Jadi ini harus kita tulis wajib diisi. Kemudian pasti ada nama, biasanya juga ada yang namanya katakanlah kelas. Maka kita buat baru lagi, kita plus di sini tambah pertanyaan. Oke, sudah ada tambah pertanyaan. Misalnya di sini ternyata kita itu memegang kelas 1 sampai kelas 6 katakanlah ya. Kemudian kita menghendaki anak itu tidak usah mengetik untuk nama kelas, untuk kelasnya. Saya tulis kelas di sini ya. Maka saya pilihannya saya pakai drop down. Oke, saya klik ini, saya pindah lagi ke drop down ya. Nah, ini. Maka ini kelasnya kita pakai opsi kelas 1 gitu ya, 1. Kemudian kita enter untuk menambah opsi kelas 2. Kemudian kelas 3 ya. Misalnya ini saja sebagai contoh ya, 3 kelas saja, kelas 1, 2, dan 3 gitu ya. Kemudian ini kita wajib diisi juga. Nah, ini nanti anak tidak perlu mengisinya, tinggal mengklik ya. Ini sudah, kita coba kalau ingin cek, kita coba di pratinjau. Oke, saya klik pratinjau. Nah, ini tampilannya kuis kita. Jagotrik, kuis Jagotrik wajib ini nama siswa. Misalnya nama siswa adalah Ani ya, Ani. Nah, gini sudah saya tulis. Jika ini tidak saya tulis, kemudian saya kirim, ini nggak mau. Ini harus kita tulis dulu namanya, Ani. Kemudian kelas, berarti kan berbeda. Jika nama siswa tadi karena jawaban singkat, anak wajib mengisi, maka di kelas ini kan tadi tidak drop down kan, maka kita pakai tanda ini. Nah, kelas berapa? Kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, perbedaan kita memilih jawaban singkat sama kita memilih drop down. Oke, untuk ngecek saja ini ya, kita kembali lagi ke pertanyaan, kita keluar saja, nanti kita cek ya. Jadi seperti gambar mata ini fungsinya pratinjau ini untuk ngecek apakah ini sudah layak untuk kita bagikan ke anak-anak kita ya. Kemudian ada nama kelas, kemudian misalnya biar formulir atau kuis ini tidak diakses oleh sembarang orang, maka saya ingin pakai password atau token ya. Boleh, bisa saja. Oke. Caranya adalah ini jangan di pilihan ganda kalau ingin kita pakai password atau token. Kita pilih ke jawaban singkat. Oke. Misalnya sini pertanyaan adalah masukkan password. Nah, gini. Jadi password di sini kita bagikan ke anak-anak. Jika salah, maka password mereka nggak bisa mengakses kuis kita. Jangan lupa kita klik wajib isi. Karena di sini ada password, maka di sini kita tulis validasi respon. Artinya, jika tidak diisi sesuai tulisan itu, maka tidak bisa akses. Kita suka-suka, ini ke angka, passwordnya berupa angka atau berupa teks. Misalnya saya mau pakai teks bisa, oke, teks. Maka ini harus berisi. Nah, di samping berisi ada tulisan teks. Nah, disinilah yang harus kita tulis. Oke, teksnya apa? Misalnya saya mau passwordnya adalah jago 1. Oke, huruf kecil semua, kemudian angka 1. Teks kesalahan khusus. Artinya di sini jika ada yang mengakses, kemudian passwordnya salah, kita berikan peringatan apa? Misalnya password yang Anda masukkan salah, silahkan hubungi admin gitu ya, gitu aja. Misalnya seperti ini. Sudah, kalau kita ingin melihat bagaimana kinerja password kita, atau kita rubah yang lain juga bisa. Misalnya tadi tulisannya kok nggak suka sih tulisannya, kita pakai yang formal, bisa kembali ke dasar gitu ya. Kita ke pratinjau untuk ngecek password kita. Oke, tampilannya sama. Di sini namanya Ani. Kelasnya misalnya kelas 1. Kemudian masukkan password. Nah, di sini yang penting. Misalnya kalau saya mau ketik tadi password yang lain, misalnya coba gitu ya. Coba saya kirim. Ini nggak bisa, doh. Kan ada peringatan password yang Anda masukkan salah, silakan hubungi admin. Ini yang saya tulisan tadi. Jadi tulisan ini seperti di peringatan tadi ya.
gitu. Misalnya ini kok saya bisa jago 1, tadi passwordnya kan jago 1 huruf kecil. Ini saya pakai huruf kapital, jago 1 kemudian kita kirim, juga nggak mau. Maka password ini harus betul, huruf kecil ya huruf kecil semua, huruf kapital ya huruf kapital. Artinya tidak boleh salah sama sekali. Jadi fungsi password ini untuk intinya tidak bisa biar tidak diakses oleh sembarang orang, sesuai yang permintaan kita gitu ya. Oke, kita tutup lagi, perhatiin jauhnya. Kita kembali sekarang ke soalnya. Jika kita ingin membuat soal dan soalnya itu berbeda halaman dengan halaman sampul ini, maka di halaman terakhir ini kita klik yang tanda tambahkan bagian, akan berbeda tampilannya. Jika kita plus, maka sama modelnya seperti tadi. Bisa kita hapus. Kita kalau klik yang tambah bagian yang bawah ini, tampilannya akan muncul bagian tanpa judul lagi. Oke, ini sama dengan yang awal. Misalnya teman-teman tidak ingin menuliskan ini 2 kali, maka bisa dari atas ini, oke, dari sini ke judulnya ini kita pakai duplikat juga bisa, gitu ya. Jadi suka-suka di sini, ini hanyalah apa ya, terbiasa atau tidaknya. Oke, saya tulis tadi misalnya adalah latihan soalnya, latihan soal misalnya di sini bagian kedua, latihan soal. Oke. Pilihlah jawaban yang tepat deskripsinya misalnya. Pilihlah, jawaban yang tepat, tanda seru. Oke. Baru kita tambahkan soalnya. Jika kita menghendaki pilihan ganda, tetap pilihan ganda. Kemudian soalnya di sini bisa kita tulis langsung di Google Form ini. Bisa juga kita tulis di soal yang sudah disediakan. Di sini saya sudah menyediakan soalnya. Oke, di sini ini soalnya mudah saja, hanya untuk latihan saja ya ini. Ya, ini saya hapus biar nggak. Oke, soal saya copy gitu ya. Kita masuk ke Google Form, kita pastekan. Oke, sudah. Misalnya kok teman-teman tidak ingin kasih nomor, ya kita hilangkan nomornya. Oke. Untuk opsi ini bisa 1, 2, 3, 4 bisa, suka-suka opsinya berapa. Misalnya saya pakai 4 opsi jawaban. Kok saya ingin menghilangkan ABC-nya, berarti ini kita hilangkan dulu bullet numberingnya, baru ini kita copy. Kita copy, Ctrl C, kemudian pindah ke opsi 1, Ctrl V, langsung otomatis ya. Otomatis sudah ada jawabannya. Jika kurang, misalnya sampai 5 opsi ya, tambahkan opsi lagi di sini bisa gitu ya. Ini wajib diisi, jangan lupa. Kemudian karena ini soal, nah di pengaturan di sini di sebelahnya kiri kirim ini harus kita jadikan kuis dulu. Jadikan kuis. Nah, kita simpan ini. Oke. Kalau sudah kita jadikan kuis, berarti ini akan muncul kunci jawaban. Karena saya ingin memasukkan 5 soal, berarti di sini setiap skor jawaban yang benar harus 20 poin. Berarti 20 kali 5 kan 100 poinnya nanti. Kemudian jangan lupa kunci jawabannya di mana yang benar, yang betul ya. Misalnya ini kan 5, jumlah sila dalam Pancasila kan 5. Oke, selesai. Oke, di sini yang tanda centang inilah jawabannya, kemudian kunci jawaban ini poinnya adalah 20. Ini dilanjut terus. Misalnya teman-teman mau kok ini dibuat per halaman. Ya, kita buat sampul lagi bisa. Ini kita klik di poin 3, kita duplikat bagian. Nah, ini soal kedua. Bisa kita hapus, kemudian kita ganti soal berikutnya, gitu ya. Misalnya soal kedua adalah ini. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, misalnya gini. Saya copy, kemudian ini kita hapus, kita copy di sini jawabannya, ini kita hilangkan bullet numberingnya, kita pindah ke Google Form-nya lagi, Ctrl V, oke. Kemudian jangan lupa kunci jawabannya mana? Indonesia Raya, sudah ini selesai. Nah ini soal 2 soal ya, baru 2 soal. Kalau kita lihat 2 soal, poin sempurnanya 40 ya. Poin sempurnanya 40 kalau 2 soal. Kalau 3 soal berarti yang lain. Oke. Ini latihan. Kalau kita ingin soal yang lain misalnya ya bisa pakai pilihan ganda, jawaban singkat, deskripsi pun bisa gitu ya. Kita coba cek di perhatiin jauh. Oke. Ini tampilannya. Namanya misalnya sekarang ganti bagus. Kelas 2 misalnya gitu ya. Masukkan passwordnya tadi adalah jago 1. Jago 1 misalnya salah nggak akan mau ya. Oke ya, jago 1. Maka kalau berikutnya akan masuk ke halaman berikutnya. Nah ini
Pilih jawaban yang tepat. Latihan soalnya, silanya misalnya saya pilih ini harus betul 5 ya. Sila kelima. Kemudian ini saya buat salah misalnya ya. Saya pakai syukur gitu aja ya. Kita kirim. Oke. Ada lihat skor. Kita dapat skor berapa? Oh, ya, skornya 20 kan? Soal yang pertama betul, soal yang kedua salah. Skor 20 dari 40 soal. Ini rekamannya. Oke. Data kita tadi, kemudian jawabannya ini yang betul, tanda centang. Kemudian ini yang salah. Jadi ini yang betul. Jadi di sini form ini bisa kita gunakan untuk belajar anak-anak kita di era pandemi seperti ini ya, memudahkan kita gitu ya. Untuk settingannya, saya cek di sini di setelan atau pengaturan. Ini misalnya kok kita klik di umum ini ada kumpulan alamat email. Kalau kita centang di sini, kalau kita centang, maka akan berubah tampilannya. Di halaman tadi akan muncul alamat emailnya. Kita simpan. Kita coba di sini lihat di awal akan muncul alamat email otomatis, gitu ya. Tapi kalau jika kita menghendaki menghilangkan, ya kita ke setelan tadi. Misalnya di sini kita ubah setelan, kita hilangkan centangnya, kita simpan, maka ini alamat emailnya sudah nggak ada lagi, gitu. Ini perbedaan di setelan tadi. Lanjut di setelan berikutnya. Untuk perlu masuk batasi ke satu tanggapan, ini artinya jika kita menghendaki murid kita hanya mengisi 1 kali, maka ini kita centang. Jadi responden akan diwajibkan untuk masuk Google dengan 1 kali akses. Nggak boleh 2 kali. Misalnya kalau kita ingin lebih dari 1 kali ya kita hilangkan centangnya. Oke? Kemudian yang responden dapat edit setelah mengirim. Ini kalau kita centang berarti setelah mengirim dia masih bisa mengeditnya, berarti ini jangan dipakai untuk ulangan harian. Ini bisa kita pakai untuk formulir, ngisi formulir apa, pendaftaran apa, kita bisa pakai ini ya, kita centang. Tapi kalau untuk ulangan harian, saya sarankan ini dihilangkan centangnya, biar 1 kali kirim saja. Nanti kan enak, dia tahu jawabannya kemudian diganti lagi ya. Kemudian kalau kita pindah ke menu presentasi di sini, di tengah ini ada presentasi. Kita ada opsi tampilan status progres. Artinya ini anak nanti bisa melihat kalau ini kita centang, itu anak bisa melihat sampai dia sudah ke halaman berapa, dari halaman berapa. Itu kalau yang ini. Kalau yang acak urutan pertanyaan, misalnya ini kita centang seperti ini, itu nanti soalnya akan acak. Nomor 1 bisa jadi nomor 4 gitu dan seterusnya. Ini akan bertujuan menghindari anak untuk contekan jika kita ngerjakannya bareng-bareng ya, menghindari anak contekan gitu ya. Kalau kita hilangkan maka urutannya seperti yang di Google Form kita gitu. Kemudian di kanannya ada kuis. Ini wajib kalau soal ulangan maka kita harus opsi jadikan ini sebagai kuis. Kemudian kalau rilis nilainya, kalau tadi kan langsung muncul nilainya. Mengapa? Karena di sini saya centang segera setelah selesai mengirim. Maka akan muncul soalnya apa skornya. Jika kita klik yang nanti maka guru kita harus ngirim dulu, kita harus persetujuan dulu baru nilai itu akan masuk ke anak-anak. Saran saya langsung saja segera setelah pengiriman saja biar anak-anak tahu hasilnya dapat sekian gitu ya. Kemudian untuk responden dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab, jawaban yang benar, poinnya ini suka-suka. Misalnya kalau kita ingin seperti tadi, poinnya terlihat, jawaban yang benar terlihat, jawabannya salah terlihat sebagai bahan latihan, ini kita centang. Tapi kalau kita menghendaki nilainya saja yang muncul, yang lain kita hilangkan, maka yang lain kita centang, nilai poinnya yang kita centang, yang lain kita hilangkan. Seperti itu. Jadi untuk setelan ini suka-suka kita, tapi jangan lupa jadikan kuis ini harus kita geser ke kanan seperti itu ya. Sekian video sederhana dari kami Jago Trik. Jika ada kesulitan mengenai bagaimana form ini, silakan tulis saja di kolom komentar. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Kesulitannya di mana akan kita jelaskan. Kemudian ini masih di jawaban singkat sama PG ya, ini ya lebih terfokus itu. Kemudian untuk yang lain nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Oke, demikian video dari kami Jago Trik, jagonya trik unik dan menarik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.